Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Sobat RH sekalian, tadi saya mau take video, ternyata kru sudah tidur. Makanya saya ambil video sendiri. Dan ini ada berita yang menarik Sobat RH sekalian, yang terkait dengan Irjen Sambo. Sebagaimana diberitakan oleh Kumparan News ya. Ternyata Irjen Sambo menurut informasi PCR di rumah pribadi yang jaraknya cuma 500 meter dari lokasi tewasnya Brigadir Joshua. Luar biasa ya rumahnya. Oke. Kumparan News ya, coba kita bacakan. Keberadaan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo saat penembakan Brigadir Joshua masih jadi polemik. Polisi sempat menyebut Verdi tidak di rumah dan sedang PCR di tempat lain. Rupanya Verdi Sambo melakukan PCR di rumah pribadi. Tenaga kesehatan datang ke rumah pribadi di Jalan Saguling. Seperti ditulis dalam laporan tim Lipsus Kumparan, Verdi Sambo, istrinya, anak, dan sejumlah ajudan melakukan tes PCR karena baru pulang dari Magelang. Oke. Setelah PCR, Verdi Sambo naik ke lantai 2 rumah. Beberapa waktu kemudian jelang asar, Putri masuk ke rumah di Jalan Saguling itu bersama asisten perempuannya. Mereka juga tes PCR di situ, setelahnya Putri naik ke lantai 2. Setelah itu Joshua dan Richard Eliezer atau Baradae serta asisten keluarga Sambo lalu menjalani PCR. Setelah para ajudan merapikan barang, Putri lalu pergi ke rumah dinas. Sumber Kumparan menyebut rumah pribadi Sambo dan rumah dinas yang didatangi Putri hanya berjarak 500 meter. Keluarga Sambo memang punya kebiasaan setelah PCR menunggu hasil di rumah dinas. Tapi tidak dijelaskan mengapa PCR tidak sekalian digelar di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. That's the point. Dari situlah peristiwa berawal. Putri dan para ajudan masuk lewat garasi samping melalui pintu dekat kamar sopir. Putri lalu ke kamar untuk beristirahat. Ricky, Richard, dan asisten keluarga lain kuat lalu ke lantai 2. Tak lama kemudian ada teriakan minta tolong dari Putri. Dia ditodong Joshua. Tak jelas apa yang terjadi di antara Putri dan Joshua, kecuali keterangan polisi yang menyebut ada pelecehan. Richard lalu turun ke bawah. Sampai di tangga dia bertanya ke Joshua, "Ada apa bang?" Pertanyaan itu malah dibalas tembakan dari Joshua ke Richard. Richard bersembunyi di balik tangga, lalu dia membalas tembakan ke Joshua. Tubuh Joshua roboh, telungkup, darah mengalir. Ajudan lain lalu menghubungi Verdi Sambo. Tak lama Sambo datang melihat kondisi Joshua yang sudah bersimbah darah. Tak lama kemudian anggota dari Polres Jakarta Selatan datang untuk melakukan olah TKP. Sampai saat ini Polri, Komnas HAM, dan tim sus masih mendalami kasus ini. Belum ada kesimpulan apapun yang didapat dari rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan sejumlah pihak. Ya, Sobat RH sekalian, persoalannya adalah sekali lagi ini adalah versi yang selama ini beredar ya dari pihak kepolisian. Nah, cuma masalahnya Sobat RH sekalian, versi ini adalah versi yang tidak dipercayai oleh pihak keluarga. Karena versi ini versi yang ujungnya ada pelecehan dan penodongan terhadap Putri ya oleh Brigadir Joshua, yang kalau kemudian kita lihat time frame-nya, wah nekat sekali ini orangnya. Karena yang jelas para ajudan masih di sana, kemudian juga Irjen Verdi Sambo pun sebentar lagi juga pulang ya. Tiba-tiba dia berani masuk ke kamar lalu melakukan pelecehan dan menodongkan pistol.
Jadi agak aneh ya, kecuali yang bersangkutan katakanlah mengidap gangguan apa gitu ya, atau mengalami apa sajalah ya. Soalnya tindakan tersebut terlalu nekat untuk katakanlah ini mohon maaf ya, untuk misalnya katakanlah nafsu yang meluap misalnya sehingga ingin melecehkan. Oke, tapi ya itulah yang for the time being yang berkembang terkait dengan pemberitaan ya, bahwa yang diberitakan adalah soal kejadian yang begitu cepatnya dan kemudian bahkan 17 menit sebelum meninggal, kemudian Barada Brigadir J menghubungi pacarnya juga, menghubungi kekasihnya. Tetapi sekali lagi patut ditanyakan apakah menghubunginya itu dengan handphone, langsung bicara, ataukah hanya WhatsApp saja ya. Jadi karena setelah ini seperti ditulis dalam laporan tim Lipsus Kumparan ya, karena sekali lagi ini versi yang didapatkan Kumparan, tapi sekali lagi Sobat Era sekalian, ini bukan berita yang mengandung statement, tapi ini adalah sebuah berita investigatif yang ya akhirnya memang bicara lagi mengenai soal skenario penembakan. Yang jelas publik tambah bingung mana yang bakal bisa dipercaya ya. Mungkin perlu juga di polling apakah Anda bisa mempercayai tim laporan Lipsus Kumparan ini ya, yang tetap menceritakan soal tembak menembak tadi, yang tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ditegur nembak, lalu kemudian dibalas tembakan dan mati. Maksudnya as simple as that ya, kematian seseorang dikaitkan dengan perbuatannya. Tapi ya paling tidak itu yang didapatkan dari Kumparan ya, karena mereka mengatakan tim liputan khusus, tapi Kumparan pula yang kemudian membuat soal versi luka ya, yaitu kalau versi Kapolres Jakarta Selatan ya lukanya 5 peluru bersarang. Ada juga versi yang mengatakan 1 peluru saja yang bersarang, 4 lainnya kena dinding karena sudah roboh duluan. Tapi ini 5 peluru bersarang. Kemudian peluru masuk ke lengan bagian dalam dan tembus ke badan. Dihitung 2 luka dari 1 peluru. Jadi ada 6 luka. Luka di kelingking dari peluru yang tembus badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Jadi gitu ya. Jadi kira-kira cuman ada luka karena tembakan saja. Tapi kalau luka menurut versi pengacara keluarga Yosua, ada luka sayat di bibir yang memang kita lihat gambarnya, luka sayat di hidung yang kita lihat juga gambarnya, luka sayat di bawah mata juga terlihat, telinga dalam bengkak tidak terlihat ya kemarin itu waktu Johnson Panjaitan menunjukkannya kepada saya. Belakang telinga robek sekitar 1 jengkal tidak terlihat, luka sayat di leher tidak terlihat, luka di pundak, lebam di perut kanan dan kiri, kemudian jari manis dan kelingking patah, ya, luka tusuk di bawah betis. Jadi Sobat Era sekalian, ini saja tidak konsisten ya. Kenapa tidak konsisten? Karena tadi ceritanya tentang tembak menembak, kemudian bersarang, roboh ya. Apakah perlu dalam kondisi roboh tersebut harus ditembak 5 kali? This is the question ya. Ya kan? Kalau misalnya 5 peluru yang bersarang, maka apakah ia perlu 5 peluru untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mati? Apakah justru karena ini rekan sendiri ya, ketika sudah roboh ya tentunya kan tembakan ditahan misalnya. Atau intinya kalau sudah cukup dengan 1 peluru kenapa harus dengan 5 peluru. Jadi Sobat Era sekalian, bahkan berita media yang kita ulas pun masih menyisakan pertanyaan ya yang terkait dengan kisah ini ya. Karena antara deskripsi dari tim liputan Kumparan tadi dengan
deskripsi luka ya yang juga dibuat kumparan itu sangat berbeda sekali ya. Ketika proses tembak menembak terkesan bahwa ya hanya karena luka tembakan meninggal, tapi begitu kemudian ditampilkan versi luka, maka ada versi pengacara yang menyertakan banyak sekali luka ya, yang itu tidak ada kaitannya misalnya dengan penembakan karena itu luka sayatan, tetapi versi Kapolres Jakarta Selatan itu seperti dimuat itu 5 peluru bersarang, peluru masuk ke lengan bagian dalam dan tembus. Jadi intinya adalah semua luka karena tembakan. Sobat Dewa sekalian, kita perlu mengikuti apa hasil otopsi nanti. Mudah-mudahan ada titik terang dan sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran akan cerita yang bersambung ini ya. Karena titik terang itu kok sepertinya makin kabur ya, makin tidak jelas, atau mungkin pihak-pihak tertentu tidak menyampaikan ya hasil temuan yang genuine. Karena kalau rely on dengan misalnya cerita Baradae misalnya, ya maka yang terjadi adalah ya ungkapan-ungkapan yang telah disampaikannya kepada Komnas HAM misalnya, bahwa memang terjadi peristiwa tembak menembak tersebut. Sementara dalam versi keluarga ya tidak yakin adanya tembak menembak tetapi pembunuhan berencana. Whatever it is, kita tetap harus menunggu sepertinya bagaimana ke jalan cerita ini yang logis dan rasional sehingga nanti diperoleh kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.